SDN 1 Panawan adalah sekolah dasar negeri yang beralamat di Jalan Pemuda nomor 97, Desa Panawan, Kecamatan Cigana Mekar, Kabupaten Kuningan, dengan nomor pokok sekolah nasional 20212684 dan menyediakan data profil sekolah seperti guru, siswa, serta sarana prasarana melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025-2026, perkenalkan saya Nurul Afrila SPD. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SDN 1 Panawan, Kecamatan Cigana Mekar, Kabupaten Kuningan, sekaligus mahasiswi PPG Transformasi PAI Batch 4 tahun 2025-2026 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 25301123689. Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Januari tahun 2026, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di SDN 1 Panawan, Kecamatan Cigana Mekar, Kabupaten Kuningan. Tepatnya di kelas 5 semester 2 dengan materi bab 8 senangnya berteman. Terima kasih, mohon masukannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kata Bu Nurul bilang bagaimana kabarnya kelas 5 pagi ini, jawabannya adalah alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes, bisa? Bisa. Oke, Ibu ulangi ya. Bagaimana kabarnya kelas 5 pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar, yes. Oke, bagus sekali. Semangat pagi ini? Semangat. Kalau kata Bu Nurul bilang sobahul khair, jawabannya adalah sobahun nur. Bisa? Bisa. Sobahul khair. Sobahun nur. Sobahul khair. Sobahun nur. Kalau kata Bu Nurul bilang kaifa halukum jami'an, jawabannya bi khair walhamdulillah. Bisa? Bisa. Kaifa halukum jami'an? Masih kurang kompak. Sekali lagi. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran pendidikan agama Islam pagi ini, kita akan memulai mengawali dengan berdoa. Siapa yang akan memimpin doanya? Abang. Boleh maju ke depan? Oke. Sini ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
Marilah bersama-sama kita membaca surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun bidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya kepada Agam yang sudah memimpin doa di depan. Selanjutnya, Ibu ingin mengabsen anak-anak semua di sini ya. Mengabsennya adalah ketika Ibu menyebutkan nama kalian, kalian harus menyebutkan satu sikap baik yang ada di dalam diri kalian. Bisa? Disiapkan ya. Apa tadi? Satu sikap baik. Ya. Contohnya apa? Ada yang bisa memberi contoh? Sopan, iya betul. Nah, ya baik juga betul. Nah, pikirkan, ya, pikirkan setiap orang itu untuk menentukan satu sikap baik di dalam diri kalian. Abinaya Azka Hanif, hadir. Apa sikap baiknya? Iya. Abdul Fatah? Oh ya, apa? Semangat, bagus. Agustia? Iya, bagus. Ahmal Ariza? Ya, apa? Sopan, boleh. Alina? Apa? Iya, sopan. Anindita Dwi Putri? Apa? Ramah, bagus. Azka? Apa? Rajin. Zakia? Kenapa nggak masuk? Sakit. Mudah-mudahan Zakia cepat sehat kembali dan bisa belajar kembali bersama kita semua. Nakhla Syaifuddin. Kenapa nggak masuk? Neneknya meninggal. Izin ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, sudah semua. Yang nggak hadir 2 orang ya. Oke. Anak-anak sekalian, setelah ini kita akan memulai pembelajaran, tapi sebelumnya kita akan menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin? Faras. Boleh Faras maju? Oke. Semuanya boleh berdiri ya? Silakan berdiri. Siap semuanya? Siap. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita rela bersama.
Oke, cukup. Terima kasih. Boleh kembali lagi. Dan anak-anak semua boleh duduk ya. Baik. Materi kita pada hari ini adalah, anak-anak bisa melihat ya, di sini ada materi PAI kita hari ini adalah senangnya berteman. Kalau dalam bahasa pendidikan agama Islamnya adalah ukhuwah. Apa tadi? Ukhuwah. Ukhuwah ya. Selanjutnya kita lihat dulu ya. Nah, ini ada gambar. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, di semester 1 kemarin kita sudah mempelajari materi yang namanya toleransi. Materi toleransi itu dikenal dengan istilah agama apa? Ada yang tahu tidak? Boleh? Iya betul, tasamu. Ya. Kasih tepuk tangan. Kemudian ada yang ingat lagi tidak? Ada satu dalil nakli yang mengatur itu semua. Toleransi atau tasamuh dalam surat apa? Al-Hujurat ayat 13. Oke, tadi mau jawab itu juga ya? Oke, bagus. Kasih tepuk tangan buat Azka dan Reinka. Iya, betul. Al-Hujurat ayat 13. Ya. Adapun materi di semester 2 ini, kita akan mempelajari kaitannya dengan hal itu, yaitu senangnya berteman, atau istilah dalam agama Islam adalah ukhuwah. Ya. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di bawah ini? Apakah sudah benar yang mereka lakukan? Mengapa kita harus tetap berteman dengan orang yang berbeda agama? Lihat, di sini respect. Momen 6 orang berteman beda agama dan mereka saling toleransi. Ya. Terus ada lagi pertemanan 6 agama. Luar biasa enggak? Luar biasa. Luar biasa ya, ini selfie bareng ya. Nah, ini juga nih. Nah, dalam hal ini Islam mengatur berteman dengan beda agama boleh nggak? Boleh. Boleh, asalkan tidak mengganggu dalam hal ranah akidah. Misalnya apa? Ngajak sholat bareng. Nah, nggak boleh ya. Nggak boleh. Bolehnya bermain saja. Hanya sebatas itu. Selanjutnya, gambar yang kedua. Lihat ini foto siapa? Nah, nih ya. Apakah menurut kalian kelas 5 itu asyik? Nah, itulah yang namanya persaudaraan seiman atau ukhuwah. Ya. Kalian semua di kelas ini agamanya apa? Islam. Ada yang Kristen ada? Nggak ada. Ada yang Buddha ada? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut lagi. Baik anak-anak semua, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Dengan berbasis kurikulum berbasis cinta. Yang pertama, melalui metode diskusi, kelompok siswa mampu menganalisis kasus persaudaraan dalam Islam dan menuangkannya dalam bentuk mind map dengan tepat. Yang kedua, melalui metode role playing, merancang dan mempraktikkan skenario naskah drama, siswa mampu menghargai sikap perbedaan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga, setelah mempelajari contoh-contoh gambar konkret persaudaraan dalam Islam, siswa mampu membuat desain poster visual yang bersifat persuasif dalam media Canva dengan menarik. Itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita mulai belajar, kita ice breaking dulu ya. Boleh berdiri semuanya? Ibu ada satu video, di mana video ini kalian ikuti gerakannya ya. Lanjut.
Kasih tepuk tangan buat semuanya. Boleh duduk kembali. Baik. Sebagai pemantik pembelajaran hari ini, kalian boleh lihat video ini ya. Ibu punya short movie. Kalian perhatikan dan apa hikmah di dalamnya. Sudah selesai? Coba ibu mau tanya, siapa yang bisa memberikan hikmah dari video tersebut? Sebentar ya, satu-satu ya. Boleh? Kita harus saling membantu sesama teman. Iya, betul. Beri tepuk tangan untuk Alina. Coba tadi langsung apa? Saling menolong satu sama lain. Iya, betul. Kasih tepuk tangan buat Abdul Fattah. Lanjut lagi? Bisa? Hampir sama. Coba bahasanya mungkin berbeda. Bisa jadi. Apa? Walaupun kita sudah sukses, kita harus tetap membantu teman yang masih kesusahan. Iya, betul. Walaupun sudah sukses harus membantu teman yang kesusahan. Ya, itulah terkait hikmah dari video tersebut ya. Ibu ingin menyampaikan sedikit ya. Perhatikan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 berikut. Ibu pengen Ahmal Ariza bacakan artinya. Bacakan artinya. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki. Barakallah. Terima kasih ya sudah dibacakan. Tepuk tangan buat Amal. Baik anak-anak sekalian, Ibu ingin menjelaskan isi kandungan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, bahwa semua manusia itu setara di hadapan Allah. Tidak ada yang membedakan satu sama lain. Mau dia kaya, miskin, terus juga beda agama, beda suku budaya, beda negara sekalipun, maka itu di hadapan Allah adalah sama. Apa yang membedakan manusia dengan manusia yang lainnya di hadapan Allah? Ada yang tahu? Apa? Iya, betul, ketakwaannya. Masih ingat ya, berarti pelajaran semester 1 ya. Perhatikan. Wah, ragam perbedaan agama di Indonesia. Ada berapa? Ada 6. Apa aja? Nah, inilah agama yang diakui oleh negara Indonesia, ya, yang ada di Indonesia. Dan ini semua memiliki perbedaan. Kitab suci, nama nabi, hari besar, tempat ibadahnya. Nah, ini yang menjadi poin pentingnya. Dalam persaudaraan Islam atau ukhuwah itu dibagi menjadi 3. Ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah itu adalah ukhuwah atau persaudaraan antar umat seagama. Nih kita-kita nih, ini kita ukhuwah Islamiyah, ya. Selanjutnya ada ukhuwah watoniyah. Apa tadi? Apa sih Bu ukhuwah watoniyah itu? Ukhuwah watoniyah itu adalah ukhuwah persaudaraan karena kita sebangsa dan dalam satu negara di Indonesia. Karena kita warga Indonesia. Selanjutnya ada ukhuwah insaniyah. Apa itu ukhuwah insaniyah? Ukhuwah atau persaudaraan yang dibangun
Karena kita adalah sesama manusia. Walaupun perbedaan agama tidak akan ada pengaruhnya untuk kita saling mendiskriminasi. Nah, salah satu hikmah, Ibu akan menjelaskan salah satu aja ya. Hikmah berteman tanpa membedakan agama adalah tentu menciptakan kedamaian. Kira-kira kalau misalnya ada rasa nggak mau berteman dengan si A misalnya, damai nggak di kelas? Nggak akan damai, pasti akan timbul percekcokan di kelas. Selanjutnya anak-anak di sini, Ibu ada tugas untuk kalian. Di pertemuan sebelumnya, Ibu telah menguji kalian menggunakan tes gaya belajar Aku Pintar ID untuk menguji kalian termasuk gaya belajar audio, visual, atau kinestetik. Dan sudah keluar hasilnya, ini alhamdulillah kita sudah berkelompok dengan kelompoknya masing-masing ya, yang sesuai dengan gaya dan minat belajar. Tugasnya apa, Bu? Yang pertama adalah kelompok visual, menganalisis gambar, nanti ya, menganalisis gambar, kemudian outputnya adalah menggambar atau membuat desain poster menggunakan aplikasi Canva. Ya, satu saja. Kemudian yang kedua adalah kelompok audio. Tadi kelompok visual mana? Kelompok visual yang mana? Iya, itu tugasnya ya. Kemudian kelompok audio mana? Nah, kelompok audio nanti akan diberikan satu podcast, kemudian membuat peta konsep atau analisis kasus. Pertama, membuat analisis kasus dulu, kemudian dipindahkan dalam bentuk peta konsep sebagai outputnya. Ya, paham? Yang ketiga, kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik. Oke. Kelompok kinestetik mempunyai tugas yaitu nanti mensimulasikan drama, tapi sebelumnya merancang dulu naskah dramanya itu seperti apa, yang berkaitan dengan materi ukhuwah, memilih salah satu, ukhuwah Islamiyah, Insaniyah, atau Watoniyah yang akan diperagakan. Gitu. Tapi sebelumnya nanti anak-anak akan menyusun seperti kotak-kotak ya untuk make image, dihubungkan mana yang termasuk ukhuwah Islamiyah, Watoniyah, dan Insaniyah. Ya, karena kalian kebagiannya kelompok kinestetik, maka merancang dulu itu. Baru membuat naskah drama, kemudian mempresentasikannya. Paham? Oke, kita mulai ya. Ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok visual. Bawa lem nggak? Nih. Silakan dihubungkan. Kerjasama ya dengan teman-temannya. Sok. Boleh dimulai dari sekarang. Kalau yang ada yang tidak paham, boleh ditanyakan. Ini untuk kelompok kinestetik. Ini hubungkan dulu ini ya. Iya. Secara konsep aja ya. Untuk kelompok audio. Peta konsepnya di sini ya. Nah, sudah? Dikelompokkan, diklasifikasikan, terus ada yang ngerjain itu. Ada yang persiapan untuk membuat poster di Canva khusus ya? Siapa? Disiapkan? Bagi-bagi tugas ya. Ada yang bikin peta konsep langsung, ada yang dari gambar menyusun, mengklasifikasikan. Boleh, boleh. Anak-anak manfaatkan AI, Gemini AI ya. Ibu beri contoh.
Perhatikan dulu, anak-anak bisa memanfaatkan AI di sini. Bawa HP kan ya? Contohnya gini. Buatkan saya naskah drama singkat Ukhuwah Insaniyah PAI kelas 5. Lihat, nanti akan muncul ya. Lihat, kalian bawa HP kan? Nah, sudah ada tokohnya. Lihat, ya. Nah, manfaatkan teknologi ini untuk mempermudah pekerjaan kalian. Oke, cukup ya diskusinya ya. Dipercepat. Ibu ingin yang maju presentasi duluan adalah kelompok kinestetik. Kasih tepuk tangan dan semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik akan mempersembahkan drama senangnya berteman. Rolling and action. Di sekolah, Saudara Malik, Ahmad, Budi, Siti, dan Dodi sedang duduk bersama. Femi duduk sendirian di meja pojok sambil membawa bekal. Dia besok ya, dia kok mamanya sendirian terus ya? Berteman itu indah, perbedaan itu warna. Mari kita berubah Insania untuk perdamaian dunia. Oh, Masya Allah. Luar biasa. Boleh kembali lagi ke tempat duduknya masing-masing. Masya Allah. Ternyata dalam waktu yang singkat bisa ya mempresentasikan hasil dramanya. Tadi tentang ukhuwah apa tadi? Mbak Ibu mau nanya, tadi menjelaskan apa dramanya menurut kamu? Tentang apa? Iya, menghargai perbedaan. Perbedaan dalam hal apa? Iya, betul. Nah, kelompok visual bisa menjawab karena memperhatikan. Oke, tadi sudah selesai. Selanjutnya, kelompok mana yang siap? Visual bisa ya? Coba maju visual ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok? Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan Hasil diskusi kami. Iya. Coba diperlihatkan gambarnya. Kami membuat gambar apa itu? Kami membuat poster tentang ukhuwah Insania Di dalamnya ada apa aja? yang menghargai perbedaan. Apalagi? Perbedaan membuat dunia lebih kaya. 2. Kebersamaan dalam keberagaman. 3. Belajar dari orang lain. 4. Memperkuat persatuan. Kemudian apalagi yang kalian kerjakan? Ini gambar apa ini? Ini gambar apa? Klasifikasi ukhuwah. Nah, ini sudah tepat ya? Nah, iya. Sudah sesuai gambarnya. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Ada yang ingin bertanya tentang hasil diskusinya? Bagus kira-kira? Bagus. Kasih plus buat kelompok visual. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya terakhir, kelompok audio. Tadi sudah mendengarkan penjelasan Ibu, sudah mendengarkan podcast juga. Maju, maju.
Maju, maju, maju. Maju. Berdiri semua. Dibuka dulu ya. Serius di depan? Silakan buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kami dari kelompok audio akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Ada perbedaan agama di antara para tetangga. Namun, setiap kali ada acara gotong royong, mereka selalu bekerja sama dengan baik. Bagaimana Islam memandang persaudaraan antar umat beragama? Pertanyaan romantik. Apa itu ukhuwah insaniyah? Mengapa penting untuk menjaga persaudaraan meskipun berbeda agama? Oke, ditunjukkan peta konsepnya ke kelompok yang lain. Ada pertanyaan untuk kelompok ini? Jelas? Boleh ditutup? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke tempat duduk. Oke. Alhamdulillah semua kelompok telah mempresentasikan hasilnya masing-masing dan itu merupakan diskusi dari 3 gaya belajar yang berbeda. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan evaluasi ya. Evaluasi menggunakan aplikasi ZepQuiz. Keluarkan itunya dulu, HP-nya. Nanti kalian harus bertemu guru. Bertemu guru itu diberikan 1 soal. Ayo, ada yang sudah masuk ya. Luar biasa, ada yang sudah masuk. Kita perhatikan di sini. Nah, ini Ibu nih. Gak apa-apa nih, cowok aja nih. Silakan 1 orang menjawab 1 soal. Siapa mau duluan? Boleh, boleh. Boleh mulai. Yang dengan HP mulai sekarang. Ini nih. Cari guru, cari guru. Ada pertanyaan? Nah, ketemu tuh. Cung yang betul. 10. Ada? Ada yang betul 10? Ada? Ada yang betul 10? 9. 9 ada. 8. Selanjutnya, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa kita sesama teman harus saling apa? Kita sesama teman harus saling tolong menolong, bahwa perbedaan adalah hal yang wajar dan sunatullah bagi kita semua, ya. Baik anak-anak semua, di pertemuan berikutnya kita akan menganalisis kasus dari perbedaan di zaman Nabi. Nanti Ibu akan sajikan cerita, namun pertemuan kita akan kita akhiri sampai sini dulu. Kita sudah selesai dengan pembelajaran kita di hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dari Ibu, kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ibu telah mengajak kami. Doakan kami sukses. Kami sayang Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.